Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Biasanya segmen SUV compact itu cuman menawarkan fitur yang melimpah dan juga kenyamanan berkendara. Tapi mobil yang satu ini beda nih. Karena mobil ini menawarkan bukan hanya fitur melimpah, tapi rasa berkendara yang fun to drive. Jadi ngebuat seorang driver itu males keluar dari mobil karena saking menyenangkannya mengendari mobil ini. Ini adalah Mazda CX-60 varian yang sport, artinya ini varian yang base modelnya. Tapi jangan ngeremehin, meskipun ini base model, tapi fiturnya masih cukup melimpah, rasa berkendaranya masih nyaman, dan juga mampu menawarkan rasa fun to drive yang premium. Dan yang pastinya, meskipun ini mobil Jepang, tapi rasa berkendaranya itu Eropa banget. Penasaran kan mobil seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Oke guys, jadi buat yang belum tahu, menariknya Mazda CX-60 ini di Indonesia itu ada 4 varian guys. Nah, mobil yang kita review ini adalah varian yang paling bawahnya, tipe base-nya, yaitu tipe sport. Harganya itu 699 juta. Kemudian tipe atasnya lagi itu ada tipe pro ya, harganya itu 818 juta. Dan tipe paling atas itu ada dua, ada varian Kuro sama varian yang Elite. Harganya itu sekitar 1,1 M. Nah, apa aja nih bedanya nih? Jadi sesuai ciri khas Mazda ya, perbedaan tipe itu kadang ada perbedaan mesin juga, dan terbukti di CX-60 ini. Jadi untuk varian yang sport sama pro itu menggunakan mesin 4 silinder naturally aspirated 2500 cc. Nah, kalau yang sport itu penggerak roda belakang, sedangkan yang varian pro itu penggerak all-wheel drive. Nah, yang paling atas itu ada Elite sama Kuro menggunakan mesin inline 6 twin turbo 3300 cc dengan penggerak all-wheel drive. Jadi perbedaannya itu cukup signifikan. Nah, tapi untuk tipe yang base kita lihat dulu nih mesinnya seperti apa sih. Bisa dibilang meskipun ini tipe yang base model, tapi mesinnya cukup spesial nih karena udah pakai mesin terbarunya yaitu Skyactiv G. Dia 4 silinder DOHC 2500 cc yang memiliki tenaga 185 daya kuda dan torsi 250 Nm. Jadi meskipun ini 4 silinder dan cuma 2500 cc, tenaganya ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Menariknya, khusus yang tipe sport ini menggunakan penggerak roda belakang, tapi transmisinya sama kayak semua varian, yaitu 8 percepatan otomatis. Jadi teknologi Skyactiv G itu mendukung konsumsi BBM semakin efisien. Lewat apa? Lewat dari pengaturan injektor, seberapa banyak bensin yang dikeluarkan, sampai juga perputaran cam. Jadi bisa dibilang Skyactiv G ini bukan hanya performanya bagus, tapi juga sangat efisien. Menariknya kalau misalnya kalian dilihat dari ruang mesin, yang gue suka itu adalah peletakannya rapi banget. Kabel-kabel nggak berserakan, udah gitu mesin juga tertutup cover rapi, dan enaknya dia di kap mesin sudah ada hidroliknya. Nah, kita akan bahas bagian depannya nih, karena ini yang gue suka dari desainnya. Nah, ini dia yang gue suka dari Mazda CX-60. Jadi seperti Mazda yang lainnya, dia menggunakan bahasa desain kodo, atau bahasa Inggrisnya itu adalah soul of motion, jiwa gerak. Jadi desainnya itu serba agresif dan juga serba atraktif. Jadi orang yang ngeliat desain mobil itu nggak bosan dan pasti bakal timeless untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini menarik dari desain Mazda. Nah, untuk CX-60 ini memiliki karakter panjang ya kap mesinnya, karena ada varian yang 6 silinder juga, makanya panjang kap mesinnya. Udah gitu untuk lampu dia bentuknya itu menipis, tidak seperti Mazda-Mazda lain yang memanjang. Kalau ini menipis, dia headlampnya udah LED dan juga udah ada daytime running light. Menariknya dia juga udah ada fitur auto leveling di headlampnya nih. Udah gitu ngomongin dari sensor ya. Jadi di mobil ini di depan ada 4 sensor, di belakang juga. Jadi total ada 8 sensor parkir di mobil ini. Yang gue juga suka itu adalah desain grillnya. Karena desain grillnya itu melebar, memberikan kesan futuristis dan juga elegan. Oke guys, sekarang kita ngomongin bagian samping nih. Ada perbedaan ternyata dibandingkan varian yang sport dan juga varian yang atas-atasnya. Karena varian yang atasnya itu seperti Elite sama Kuro itu menggunakan pelek ring 20. Sedangkan di mobil ini menggunakan pelek ring 18 dibalut dengan ban 235 profil 60. Dan yang menarik juga, suspensi mobil ini tuh udah full independent. Depannya double wishbone, belakangnya itu multilink. Jadi jenis suspensi itu tuh terkenal sangat enak dipakai nikung. Tapi nanti kita cobain ya. Nah, untuk rem ini diameternya gede, udah ada ABS, EBD, dan BA, serta udah didukung fitur ADAS seperti emergency braking. Jujur, lebih suka pelek yang ini karena tampilannya itu lebih simple. Jadi
cocok dengan bahasa desain kodenya. Oke, kalau ngomongin segmennya, ini kan SUV compact, cuman di mobil ini tuh memiliki panjang yang impresif karena panjang mobil ini tuh 4,7 meter, tingginya 1,6 meter dan lebarnya 1,8 meter. Jadi sebenarnya untuk dimensi ini compact SUV tapi gede banget guys. Hampir menyamai SUV yang premium. Dan karena ini pelek ring 18 jadi ground clearance itu nggak terlalu tinggi, yaitu cuma 175 mm, tapi memiliki kelebihan saat diajak di kecepatan tinggi dan dipakai nikung agresif karena jauh lebih stabil. Di mobil ini juga udah support blind spot warning sama seperti Mazda lainnya. Jadi dia akan memberitahu dari spion, ada sensor di sini dan juga ada kamera untuk memberitahu bahwa ada objek di samping kanan dan kiri. Di mobil ini juga udah tersedia panoramic sunroof. Wah, kayaknya mobil di atas 500 juta nggak lengkap kalau nggak pakai sunroof. Dan di mobil ini tuh udah ada panoramic sunroof yang ukurannya gede banget. Ditambah di bagian atas udah tersedia roof rail yang kalian udah siap untuk dipasangin roof box. Ada attention to detail yang menarik karena Mazda itu memiliki karakter desain yang simple aja. Contohnya nih ya, handle pintu dia nggak lebay, dikasih chrome kayak dikasih apa. Untuk varian sport ya udah, jadi warnanya disamain, terus nggak ada side body molding yang lebay. Jadi ngelihatnya itu lebih clean dan lebih enak gitu ngelihatnya. Nah sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Bagian belakang ini cukup simple namun juga elegan ya, nggak banyak aksesoris yang aneh-aneh, cukup ada emblem Mazda CX-60 sama teknologi Sky Active G-nya nih. Dan di tipe paling base ini udah tersedia rear wiper sama rear defogger, enaknya. Sama di mobil ini meskipun tipe paling base udah tersedia fitur hands-free power tailgate, jadi cukup mendekat ke mobil, itu nanti bagasinya akan otomatis kebuka sendiri. Nah bisa juga dipencet guys. Ngomongin bagasi ya, jadi merek Mazda ini buat sebagian ya dikenal tuh ada line up yang bagasinya sempit-sempit. Cuman CX-60 ini beda nih, ini bagasi luas banget ya. Meskipun jok row keduanya nggak dilipat, itu luas bagasinya bisa 477 liter. Nah kalau dilipat, ini unik nih, pelipatannya ada dua. Ada dua tuas di sini, ini buat jok kiri dan juga jok tengah. Sama untuk yang jok kanan ada di sebelah sini nih, independen sendiri. Nah kita cobain ya. Ini jok bisa rata lantai, dan kalau rata lantai itu luas bagasinya bisa sekitar 1.700 liter. Artinya untuk seekor SUV compact itu udah lebih dari cukup. Ditambah Mazda juga nggak pelit-pelit amat di belakang. Dia udah ada power socket 12 volt, sama ada tempat penyimpanan terbuka nih, ada jaring netnya di sini. Jadi ini mobil bisa dibilang cocok untuk bepergian jauh, tapi membawa orang yang dikit-dikit aja. Jadi yang banyak itu barang bawaannya, karena bagasinya itu cukup luas. Nah sekarang kita lihat interiornya nih. Meskipun ini tipe yang base ya, tapi material interiornya itu sama sekali nggak di-downgrade ya. Terlihat ya, materialnya ini yang bagian dashboard ini soft touch semua ya. Ini bahan kulit yang bagus banget ya. Terus udah gitu konsol boxnya juga memiliki material yang kokoh. Udah gitu door trimnya juga cukup solid. Meskipun ini tipe base, ini terbukti Mazda nggak bakal nurunin kualitas ya. Nah kalau ngomong secara fitur, memang di mobil ini bisa dibilang masih cukup melimpah lah ya untuk tipe base ya. Contohnya ya, untuk head unit dia udah 12,3 inci. Dia pengaturannya lewat knob ada di sini, udah bisa Bluetooth, Android Auto, dan juga Apple CarPlay secara wireless. Udah gitu kalian juga bisa setting fitur-fitur ADAS lewat head unit ini ya. Jadi ini lengkap banget head unit. Ini juga bisa nampilin informasi mengenai mobil ini. Jadi kapan waktunya servis, jika ada electrical problem itu bakal kedeteksi di head unitnya ini. Ngomongin instrumen cluster, dia itu udah digital dan animasinya bisa berubah jika kita ngaktifin mode sport. Jadi dia akan berubah tampilannya menjadi warna merah. Ngomongin joknya ini enak loh. Jadi joknya itu pengaturannya lengkap, udah elektrik, bahkan udah ada lumbar support. Udah gitu, pengaturan joknya ini ada memory seatnya. Jadi ini gampang nih, kalau mau nyeting sesuai selera kita, ini ada memory seatnya. Bukan hanya di jok driver yang elektrik, di jok penumpang depan itu juga elektrik. Ini mantepnya nih. Bahkan setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Jadi memang filosofi Jinba Ita itu bener-bener dituangkan secara maksimal meskipun ini tipe paling bawah. Jadi kesenangan berkendara itu yang diutamain. Contohnya kayak pengaturan joknya itu lengkap, joknya juga nyaman, bahan kulitnya udah gitu. Setirnya ini kulit, enak dipegang, udah bisa tilt dan teleskopik. Di setir ini juga udah ada adaptive cruise control dan juga lane departure assist. Di sebelah kiri ini untuk mengatur entertainment di head unit. Ngomongin konsol tengah, ini juga
luas banget loh ya. Selain ada wireless charging dan juga power socket 12 volt, di sini ada 2 buah cup holder, ada pengaturan mode berkendara, sama ada persneling dengan bahan kulit. Nah, ini enak digenggam nih. Dan juga pengaturan cukup simpel kayak mobil-mobil Eropa. Ada tombol shortcut untuk menampilkan kamera ya. Sayangnya di mobil ini memang belum ada kamera 360, tapi udah tersedia kamera dari bird eye ya. Jadi tampilan atas mobil itu kelihatan itu udah lebih dari cukup ketika lewat jalan-jalan yang sempit. Balik sini ada nih khas Mazda ya, seperti mobil-mobil Jerman ada knob atau joystick untuk ngatur head unit. Jadi head unitnya ini nggak bisa di touchscreen, harus lewat knob besar yang ada di konsol tengah. Enaknya juga dia masih nyediain tombol fisik loh, jadi pengaturannya itu gampang. Sama ya, climate control ini udah dual zone meskipun tipe paling base. Dia masih ada tombol fisik yang mudah untuk digenggam. Udah gitu udah ada electric parking brake dan juga brake hold. Jadi ketika di lampu merah itu cukup lepas rem aja, mobil nggak jalan. Di sini juga ada konsol tengah yang ukurannya itu gede banget. Terus buat yang nanya, di mobil ini ada charging station nggak selain ada power socket di sini? Jawabannya ada, yaitu 2 buah Type-C di konsol tengah. Cuman sayangnya dia udah nggak menggunakan charging station USB, karena udah terlalu kuno juga sih sebenarnya. Ngomongnya dari segi entertainment ya, di mobil ini tuh udah ada speaker Bose 12 buah. Jadi untuk hiburan di mobil ini tuh udah lebih dari cukup, karena speaker itu suaranya jernih dan bisa diatur bass treble-nya lewat head unit. Di mobil ini juga udah ada panoramic sunroof ya, ukurannya gede banget ya. Sama gue penasaran nih sama baris kedua, karena biasanya ya Mazda yang dulu itu dikenal memiliki baris row kedua yang sempit. Nah sekarang kita coba nih di CX-60. Tapi sebelumnya kita atur posisi nyetir gue nih. Oke, ini udah posisi nyetir gue, langsung aja kita cek baris kedua. Nah ini dia nih row keduanya. Jadi bisa dibilang, kalau dibilang sempit sih enggak ya. Jadi ini benar-benar diimprove Mazda, row keduanya ini sedikit lebih lega. Tapi meskipun ini compact SUV, harusnya bisa lebih lega lagi ya. Tinggi gue tuh 175 cm. Di sini depan posisi nyetir gue ini legroomnya ngepas, tapi headroomnya masih cukup lega. Jadi memang sebenarnya ini masih bisa diimprove Mazda untuk baris keduanya lebih lega lagi, karena mengingat ini masuk ke itu compact SUV gitu. Jadi di sebuah sport utility vehicle untuk bepergian jarak jauh. Tapi enaknya di joknya ini busanya tebel, jadi cukup nyaman dan juga nggak terlalu tegak. Karena rata-rata produk Mazda itu yang lama-lama ya dia terlalu tegak joknya, jadi kurang nyaman buat perjalanan jauh. Kalau ini udah semakin rebah, sama ini busanya enak loh. Busanya tuh halus banget seperti mobil-mobil Eropa. Di jok row keduanya ini udah ada armrest sama ada cup holder 2 buah, dan juga udah ada charging station Type-C 2 buah di bagian konsol tengah, dan juga udah ada AC. Dan AC-nya masih cukup dingin khas Mazda. Jadi sebenarnya untuk di row keduanya ini nggak banyak yang aneh-aneh ya, cukup simple. Tapi ya memang kalau ngomongin merek Mazda gitu ya, merek itu kan dikenal memiliki rasa berkendara yang fun to drive. Jadi bukan row kedua, makanya kita akan melakukan test drive nih. Gue penasaran se-fun to drive apa sih? Oke guys, sekarang gue lagi test drive Mazda CX-60 varian yang sport ya. Jadi ini rasanya luar biasa ini ya. Ini meskipun tipe base model, cuman karakternya tetap Mazda banget bro. Jinbei Itai-nya itu berasa banget. Pertama dari posisi nyetirnya nih. Jadi posisi nyetir itu benar-benar diprioritaskan untuk fun to drive. Karena seperti yang tadi gue bilang, dia itu pengaturan joknya itu udah full elektrik. Udah gitu setirnya bisa tilt dan teleskopik, jadi posisi nyetirnya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan selera kalian. Jadi posisi nyetirnya itu bisa selonjoran kayak sedan, nggak pegel, nyaman, meskipun ini compact SUV. Tapi ada satu karakter posisi nyetirnya juga yang compact SUV, yaitu posisi commandingnya itu, yang tinggi banget. Kadang kan memang mobil ini kan masuk ke compact SUV ya, jadi posisi nyetirnya itu sangat commanding, cuman dengan posisi kaki yang selonjoran ala sedan. Itu yang ngebuat Mazda CX-60 itu begitu nyaman ketika perjalanan jauh. Ditambah di joknya ini ada lumbar support. Jadi buat yang udah jompo-jompo nih ya, punggung kita tuh nggak pegel karena ada lumbar support. Ada yang nahan bagian punggung kita supaya kita nggak pegel lah saat perjalanan jauh. Bahkan ada pengaturan sandaran paha juga. Jadi paha kita juga tetap ikut nggak pegel saat perjalanan jauh. Jadi itu salah satu Jinbei Itai-nya di Mazda lah ya. Karena memang posisi nyetir yang sangat menyenangkan itu benar-benar dipikirin Mazda. Alhasil perjalanan jauh nggak capek, namun juga fun to drive. Oke, sekarang gue mau bahas mesinnya nih. Jadi
Ini mesin sama seperti yang varian Pro-nya ya, 2500 cc, 4 silinder nggak pakai turbo, dan dia satu-satunya di tepi ini yang penggerak roda belakang. Jadi ini bener-bener beda banget dibandingkan varian yang lain ya, yang atas-atas, karena yang atas itu semuanya udah all-wheel drive, bahkan yang Elite dan Kuro itu udah pakai mesin turbo 6 silinder 3300 cc. Nah, sebenarnya rasanya ini masih cukup refine untuk mesin 2500 cc-nya ini. Karena tipikal natural aspirated, dia itu karakter tenaganya itu linear. 185 daya kuda dan torsi 250 Nm. Salah satu yang tergede di kelasnya. Khas Mazda lah ya. Jadi dengan teknologi Skyactiv G dan figur tenaga seperti itu, respon mesinnya ini masih cukup impresif loh ya. Apalagi begitu di mode sport. Ditambah, mobil ini pakai transmisi 6 percepatan otomatis yang tiap perpindahan giginya itu rapet-rapet. Alhasil akselerasinya semakin cepat ya. Jadi karakter transmisi 8 percepatan otomatis itu rapet-rapet dan juga cukup sigap. Cuman memang ini transmisinya harus agak terbiasa dikit ketika dipakainya di jalan-jalan macet seperti padat merayap. Karena agak sedikit jerky ya, seperti transmisi dual clutch. Jadi buat yang belum biasa itu gasnya harus bener-bener pelan-pelan banget. Kalau misalnya dipakai kemacetan, kalau enggak nanti jerky. Tapi begitu dipakai ngebut, ini transmisi sangat refine, perpindahan giginya itu responsif banget, dan nggak ada gejala slip coupling seperti di Matic Torque Converter. Jadi ini transmisinya bisa dibilang refine. Karena rasionya rapet-rapet, akselerasinya juga kencang bro. Nah sekarang gue mau coba tarik sedikit ya dari gigi 1. Ini gue masukin mode sport. Dan menariknya ini suara mesinnya meskipun ini 4 silinder, tapi kayak 6 silinder. Jadi merdu banget, kayak suara trompet. Ya. Nah gue oper ke gigi 1, gue tarik. Itu dia, seresponsif itu. Jadi begitu kita kick down ya, transmisinya langsung agresif banget ya, langsung ngeluarin tenaganya, dan begitu kita oper ke gigi berikutnya itu kayak dilempar. Dilempar itu dalam arti yang baik ya, maksudnya kayak ada sensasi tuh mobil ini pengen mau ngebut lagi. Overall sebenarnya ngomongin performa di mobil ini udah lebih dari cukup guys, meskipun ini nggak pakai turbo ya. Tapi memang kalau mau ngincer performa yang lebih impresif lagi dan akselerasinya lebih kencang lagi, ambil aja yang 3300 cc varian Kuro dan Elite-nya. Ngomongin efisiensi ya, jadi seperti yang gue bilang waktu review mesin, Mazda ini nggak menawarkan performa yang impresif, tapi juga konsumsi BBM yang efisien, dan memang terbukti guys. Gue awalnya pesimis juga ya, ngeliat mesinnya 2500 cc di bodi 1,7 ton ini kayaknya bakal boros, tapi ternyata enggak loh. Dengan rute sekitar 114 km dari Simpruk, Senayan, Ciputat, Gading Serpong, dan keliling-keliling Tangerang, rutenya kombinasi ya, mayoritas itu kemacetan, itu mencatat hasil 12,5 km per liter. Ya, jadi sempat lewat tol juga ya, ke arah Tangerang, tapi lewat macet-macetan juga kena. Alhasil masih 12,5 km per liter, dan itu termasuk irit loh. Kalau seandainya lebih lancar lagi, yakin banget mobil ini tuh bisa di atas 14 km per liter. Padahal ini mesin tanpa bantuan hybrid. Sama ada satu kelebihan juga yang sebenarnya menjadi ciri khas Mazda dari dulu sampai sekarang, yaitu handlingnya. Mobil ini menggunakan suspensi bagian depan itu double wishbone ya. Sedangkan yang belakang pakai multilink, semuanya independen, dan itu karena banyak busing-busingnya ya, terhubung dari antara sasis ke kaki-kaki, itu handlingnya itu sangat refine loh, seperti mobil-mobil Eropa. Jadi begitu dipakai nikung secara agresif, body roll itu minim banget. Bahkan saat di kecepatan tinggi, lewat jalan yang bergelombang, suspensinya tuh adem aja gitu. Karena memang karena banyak busing ya, karakter suspensi independen, dia menyerap segala kontur jalan saat kecepatan tinggi. Jadi overall secara handling mobil ini rigid banget, nggak ada gejala hilang kendali, dan juga ditambah setirnya direct. Jadi seperti yang gue bilang di awal, ini rasanya kayak Eropa, meskipun ini mobil Jepang. Karena mobil Jepang mayoritas ke comfort oriented, sedangkan ini lebih ke fun to drive. Tapi memang konsekuensinya ada. Jadi dengan karakter yang rigid ya handlingnya, dan juga body roll itu minim, ketika dipakai pelan dan lewat jalan yang bergelombang, itu baru kerasa kontur jalannya, dan suspensinya sedikit agak keras, tapi masih dalam batas yang wajar, bukan keras yang kayak gerobak atau keras yang bikin gak nyaman ya. Contohnya di depan ada polisi tidur nih ya. Nah ini masih memberikan rebounds yang cukup halus, meskipun karakternya itu stiff. Nah kayak tadi, dia tuh reboundsnya minim gitu, stiff.
tapi nggak sampai yang nyiksa driver dan penumpang. Jadi kalau misal ngomongin masalah ADAS ini juga udah cukup lengkap. Ada adaptive cruise control, ada emergency braking, ada lane departure warning, lane departure assist. Bahkan di mobil ini juga udah ada fitur hill start assist. Jadi begitu tanjakan nggak perlu takut mobilnya nyelosor ke bawah, dia ada assist remnya. Sama ngomongin safety, selain ADAS di mobil ini juga tersedia 6 buah airbag ya, bagian depan, curtain, sama bagian lutut. Jadi untuk safety ini lebih dari cukup. Sama ngomongin dari peredaman kabin ya. Jadi peredaman kabinnya bisa dibilang cukup baik. Memang dia bukan yang terbaik di kelasnya karena suara kolong masih masuk. Tapi kalau ngomongin suara angin, suara kendaraan dari luar itu masih cukup kedap. Gitu. Suara mesinnya lumayan masuk begitu di RPM atas. Jadi peredaman kabin cukup baik meskipun bukan yang terbaik di kelasnya. Sama enaknya juga di Mazda, dia masih menyediakan tombol fisik. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari di head unit. Dia udah ada knob puter-puter buat ngatur head unit. Jadi kita tuh di jalan tuh lebih fokus lah. Ada satu hal yang harus agak terbiasa di mobil ini, karena di mobil ini tuh memiliki kap mesin depan yang panjang. Jadi buat yang belum biasa, dia itu akan terasa sangat mepet banget begitu lewat gang-gang yang sempit. Tapi tenang aja, karena di mobil ini udah ada kamera 360 derajat. Dia belum 540 derajat yang ada animasinya bisa diputar-putar. Cuma di mobil ini udah ada kamera 360 derajat. Jadi di bagian depan ada, kanan kiri ada, dan di bagian belakang itu juga ada. Ya. Jadi buat yang belum biasa, karena nih SUV-nya lumayan lebar dan kapuk panjang, ini akan mempermudah kita saat lewat gang-gang sempit. Sama untuk mempermudah kita, di mobil ini udah tersedia head-up display yang bisa kita matiin juga lewat head unit kalau misalnya nggak suka. Tapi ini head-up display-nya cukup jernih, nggak terganggu ya, karena dia sistemnya itu memantulkan cahaya dari dashboard, bukan layar yang dimunculin ke atas gitu. Jadi visibilitas kita nggak terganggu sama sekali. Gue akan coba sedikit tes handlingnya ya. Sekarang gue akan tes akselerasi sedikit ya. Jadi begitu masuk ke mode sport, di mobil ini ada mode normal, ada mode sport. Mode normal, grafik tenaganya itu halus, ya, lonjakan torsinya nggak terlalu brutal. Sedangkan kalau misalnya di sport itu semuanya langsung terasa agresif. Ya, nah sekarang kita akan coba akselerasinya. Wah. Enak banget tarikan awalnya. Ya udah 100. Jadi karena ini 8 percepatan otomatis, jadi perpindah gigi itu sigap-sigap, rapet-rapet, itu menambah akselerasinya semakin kencang. Jadi kesimpulannya ini adalah Mazda CX-60 ini tuh cocok banget buat yang hobi nyetir guys ya. Hobi nyetir, sering jalan jauh, karena memang dari rasa berkendara ini impresi banget, bener-bener mengutamakan si drivernya gitu. Jadi buat dulu yang sering nyetir dan jarang duduk di belakang, Mazda CX-60 ini yang varian sport udah lebih dari cukup untuk menjadi mobil sehari-hari, karena fun to drive dan juga konsumsi BBM-nya masih efisien. Nah untuk harganya sendiri yang tipe sport itu 699 juta. Nah jadi kalian tertarik ya nih? Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!